termotivasi untuk mengikuti jalur guru penggerak sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Dengan semangatnya ini sehingga kita bisa membangkitkan generasi peserta didik kita untuk menjadi lebih baik lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru. Perkenankan saya untuk menyampaikan hasil belajar saya selama 2 bulan lebih atau 3 bulan mengenai modul 1 pendidikan guru penggerak. Bila mana nanti ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu ditanyakan kepada saya. Kalau nanti sekiranya pertanyaan Bapak Ibu tidak dapat saya jawab, nanti saya akan tanyakan ke Bapak Ibu yang saya hormati. Sebagai pengantar, pendidikan guru penggerak itu dilakukan selama 9 bulan. Dalam 9 bulan itu kami dibimbing oleh satu orang fasilitator. Fasilitator ini berasal dari pengawas sekolah yang mengikuti seleksi tingkat nasional. Jadi selain fasilitator ada juga namanya pengajar praktik. Setiap 5 orang peserta guru penggerak itu dibimbing oleh, jadi pasti Bapak Ibu mengenal Bapak pendidikan kita, yaitu yang ada di foto ini, Bapak Ki Hajar Dewantara, yang aslinya namanya adalah Raden Mas Tuati Suryanika, lahir pada tanggal 2 Mei 1889, yang hari lahirnya Bapak ini yang sering kita kenal dengan Hari Pendidikan Nasional. Beliau wafat pada tanggal 26 Februari 1959 pada usia 70 tahun. Dan Bapak Tuati Suryanika atau Bapak Ki Hajar Dewantara pernah menjadi Menteri Pendidikan Indonesia pertama kali ketika Presiden kita masih Bapak Soekarno. Pada usia 40 tahun kalian di Jawa, beliau merubah nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Beliau mengubah namanya tanpa menggunakan gelar kebangsawanan. Dia ini termasuk keturunan tingkat, tetapi tidak ingin menggunakan keturunan tingkat itu ditampilkan ke umum. Selanjutnya, pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta, beliau mendirikan Taman Siswa, jadi cikal bakal pendidikan kita. Tujuan beliau mendirikan sekolah tersebut karena menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan di Indonesia tidak akan pernah maju selama pendidikan mengikuti sistem kolonial. Jadi ketika zaman sebelum penjajahan, pendidikan Indonesia itu hanya untuk kaum bangsawan. Untuk yang rakyat jelata itu tidak sedikit pun mengenal pendidikan. Itu diatur, walaupun pendidikan tetapi diatur oleh kaum kolonial penjajah. Nah, prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan di tahun itu adalah yang kita kenal dengan Ingaso Sultunoto Ing Madya Mangunkarso Uduri Handayani, yang sudah menjadi simbol dari logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ingaso itu apa? Ingaso Sultunoto adalah di depan, ketika kita di depan itu memberi contoh. Madya Mangunkarso di tengah itu memberi semangat, dan Uduri Handayani di belakang itu memberikan dorongan. Kita mengenalnya hingga saat ini sebagai semboyan
pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu satu, menuntut. Jadi Bapak Ibu, selama ini kita mengenal bahwa anak itu ibaratnya kertas putih kosong. Jadi semau kita yang mengisi. Kita mau ngasih warna merah, kita warna kuning, atau pakai pena emas, pena tinta hijau. Tetapi menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak sama. Setiap anak itu mempunyai kodratnya masing-masing. Nah, kita sebagai pendidik hanya menuntut, mengarahkan arah kodrat anak itu apa. Jadi inilah dasar pemerintah kita, termasuk Mas Menteri kita, membuat Merdeka Belajar. Jadi memerdekakan anak belajar sesuai keinginan anak tersebut. Jadi dasar pertama, maksud pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi itu tadi menuntut pendidikan. Selanjutnya, pendidik itu hanya menuntut tumbuhnya hidup berkekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki perilaku hidupnya. Jadi Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik ini hanyalah jika misalkan seorang petani itu menanam jagung, walaupun jagung itu bibitnya unggul, kalau kita tanam, setelah kita tanam kita tinggalkan atau tidak kita rawat, hasil panen dari jagung itu atau padi yang kita tanam tidak akan berbuah dengan baik. Beda kalau bibitnya tidak terlalu unggul, tetapi kita kasih sayang, kita beri kasih sayang, kita beri perawatan yang baik, insya Allah hasil yang kita tanam tadi akan menjadi panen yang lebih baik. Seperti itu. Itu bentuk filosofis Ki Hajar Dewantara. Nah, kodrat anak itu adalah bermain, merdeka dan bermain. Jadi pendidikan yang seharusnya selama ini kita hanya mementingkan nilai dan nilai, tetapi kita lupa dengan kodrat anak. Ada dua kodrat, yang pertama adalah kodrat alam yang terdiri dari anak itu sendiri, yang kedua adalah kodrat zaman. Bapak Ibu jangan menyamakan cara mendidik anak dengan berhamba kepada anak. Jadi berhamba dari anak ini diceritakan ketika Ki Hajar Dewantara ini dibuat ke daerah Eropa. Pada waktu itu Ki Hajar Dewantara ini karena sistem pendidikan yang itu ditakuti oleh kolonial, makanya dibawa ke Belanda. Pada waktu musim dingin, Ki Hajar Dewantara ini bekerja pada suatu media pers. Ceritanya media pers sudah deadline. Nah, ada anaknya ini rewel, minta main dengan Ki Hajar Dewantara bapaknya. Tapi karena deadline tadi, dengan sangat kesal, Ki Hajar Dewantara ini membentak anaknya dan dikeluarkannya keluar rumah dengan keadaan keluar rumah turun salju. Setelah beberapa menit kemudian, hampir 1 jam, selesai tugas Pak Ki Hajar Dewantara ini, dia baru teringat anaknya yang dikeluarkan tadi baru diambil. Nah, mulai saat itulah Ki Hajar Dewantara berkebutuhan saya akan menambah atau istilahnya akan memuliakan hidup selama hidup.
meninggalnya anaknya itu tidak bisa berdikari. Makanya intinya anak itu jangan hidup kita walaupun sesibuk apapun dari cerita ini tadi, kesibukan apapun anak itu yang utama. Setelah itu menyesal. Makanya ya jadi berat bakal tak mulia akhir tak lawasi, bakal dimuatkan kemuliaan selamanya sampai diajar dalam mulia anaknya hidup sampai umur 90 tahun. Padahal diajar dalam cuma 70 tahun. Anaknya hidup sampai 90 tahun. Oke, itu hanya sekedar cerita. Lanjut. Anak bukan tabula rasa. Jadi anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan. Intinya anak itu bukan kertas kosong. Anak itu sudah ada dari Allah, itu sudah diciptakan gambaran seperti ini. Tinggal kita menggali anak itu yang gimana sih hidupnya Tuhan bagaimana. Nah itu tugas kita. Tujuan pendidikan anak menuntun anak untuk menebalkan garis-garis sama tadi agar dapat diperbaiki lakunya untuk manusia seutuhnya menjadi manusia seutuhnya. Nah, budi pekerti yang akan melahirkan keseimbangan walaupun kembali lagi walaupun anak itu tidak tetap baik lagi ke budi pekerti atau sopan satu dengan satu. Budi pikiran perasaan kehendak kemauan pekerti teladan akan menghasilkan keseimbangan atau kesepakatan hidup. Nah, konsep petani diibaratkan guru adalah petani, siswa adalah benih jagung, sedangkan sekolah adalah lahan. Jika benih jagung yang baik dasarnya jatuh pada tanah yang baik, banyak air yang mendapatkan sinar matahari dulu, maka pemeliharaan dari petani tentu akan mendapat hasil baik dalam hidup ini. Kalau tidak ada pemeliharaan, sedangkan keadaan tanahnya tidak baik atau tempat jatuhnya benih itu tidak mendapatkan sinar matahari atau kekurangan air, maka benih jagung itu pun walaupun dasarnya baik tidak akan tumbuh baik karena pengaruh keadaan. Oke, sebaliknya kalau benih jagung tidak baik, dasarnya akan tetapi ditanam dengan mudah dan sebaik-baiknya oleh petani, maka benih itu akan tumbuh lebih baik daripada biji lainnya yang juga tidak baik dasarnya. Ini tadi. Jadi tujuan pendidikan yaitu menuntun segala program kepada anak agar mereka dapat selamat dan bahagia, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Merdeka belajar. Merdeka belajar adalah cita-cita pendidikan Indonesia dan pembelajaran yang mengembangkan profil pelajar Pancasila. Ini terus saudara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat keluarga itu sendiri. Nah, ini profil pelajar Pancasila. Jadi selama ini kita hanya tahu tepuk merdeka ya, tepuk merdeka. Jadi tujuan muara dari segala yaitu yang pertama beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, terus yang ketiga bergotong royong, yang keempat kreatif, yang kelima bernalar kritis, yang keenam mandiri. Kalau yang berbeda itu ada 5 Pak ya, ini ada 6. Jadi ada sekolah bola, ini suaranya di. Nah, selanjutnya ini lain modul, satu modul tapi lain bahasan adalah budaya positif. Apa itu budaya positif? Kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Nah, yang menanam padi misalnya hanya dapat menenun tumbuh padi. Ini dapat memperbaiki kondisi tanah. Ini filosofis diajar ya. Jadi intinya budaya
budaya positif itu adalah selama ini yang kita tahu adalah peraturan sekolah, peraturan kelas. Nah, kita ubah menjadi budaya positif. Selama ini yang jadi objek adalah siswa. Siswa jangan datang terlambat, padahal gurunya juga datang terlambat. Tapi kita kembalikan ke anak juga mempunyai hak untuk berpendapat. Nah, inilah budaya positif. Nah, dapat kita mengontrol sekarang stimulan respon. Kita mau mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Selama ini di mata kita anak semuanya sama, ya kan? Ini kita harus kita ubah mindset yang seperti ini. Kita berusaha memahami pandangan orang lain secara tentang dunia. Jadi berubah. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini kalau salah buruk berarti. Semua perilaku memiliki tujuan. Kadang anak kita lupa anak itu berperilaku buruk itu ada apa? Itu ya. Selama ini kan kita tahu bahwa anak itu tidak mengerjakan PR itu pasti buruk. Tapi kita nggak tahu kenapa anak itu tidak mengerjakan PR. Harus kita tanya alasannya apa. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol Anda sendiri. Ya, itu dari apa namanya? Kita melihat kamu kurang apa sih? Refleksi coba. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu kamu harus seperti ini kan itu sudah termasuk pemaksaan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Selama ini kalau udah dibujuk gagal, masak, mentah. Nah ini kita ubah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita cari alternatif lain. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kita bukan mencari menang atau kalah, tetapi kita semuanya ambil alternatif yang tengah, menang semua. Nah, apa itu disiplin? Kita salah miskonsep dari dulu. Awalnya disiplin berasal dari disiplina, artinya belajar. Tetapi yang ada dalam diri kita, budaya kita, disiplin adalah tertib. Ya, tertib. Nggak tahu itu salah dari mana. Disiplin membuat orang mengenai potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia mau. Tetapi disiplin yang tahu kita adalah kita di masa tertib, ya, yang tadi. Nah, teori memotivasi perilaku manusia untuk menghindari tidak nyaman itu biasanya. Jadi kadang kita anak itu disiplin biar tidak kena hukuman, bukan dari kesadaran sendiri. Untuk mendapatkan imbalan, biar Pak Guru dikasih nilai bagus dari sisi. Untuk menghargai diri sendiri sebagai insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mengatur sendiri. Nah, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Jadi peraturan kelas kita ubah menjadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu bisa nanti dipraktikkan di kelasnya. Ketika membuat peraturan atau keyakinan kelas atau ibaratnya kesepakatan, dari anak itu kita tanya maunya gimana. Gitu. Jadi bukan hanya kita maksa. Ini menurut teori. Ya. Oke, selanjutnya dihukum oleh penghargaan dan oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek, misalnya anak ketika ulangan dapat 100 ditambahi kasih penghargaan kita. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung. Jadi keenakan, biar dapat lagi penghargaan
Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan itu lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah, penghargaan itu sebenarnya tidak efektif. Di sisi lain, yang pertama, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dapat dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan ini, Anda akan mendapatkan ini. Jika saya mendapatkan suatu penghargaan tidak mendapatkannya lagi, maka ada rasa kekecewaan. Itu tadi. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan, jadi menjadi terbiasa. Nah, penghargaan itu juga merupakan hubungan. Biasanya yang mendapatkan hadiah anak itu terus, jadi membuat anak yang lain itu sakit hati. Ini perlu saya berani. Ketika seorang diberi penghargaan di depan orang lain, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya, bukan sekedar guru. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut hanya demi penghargaan atau hadiah, bukan atas dasar kesadaran sendiri. Penghargaan menciptakan persaingan di jalan kelas, benar, dan persaingan menciptakan kecemasan. Aku kalau tidak dapat hadiah gimana ya? Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Biarlah dia terus dapat, aku tidak mungkin dapat. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dengan sistem ranking, maka ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi konsekuensinya. Membuat sakit, anak sakit fisik, misalnya dihukum. Membuat anak merasa tidak nyaman dengan jangka waktu pendek. Anak memiliki kedisiplinan karena sering dihukum, benci, menciptakan kebencian, kedisiplinan. Paksaan mendorong anak menyakiti diri sendiri sampai diri yang dulu. Ini. Lanjut ya. Nah, tindakan guru mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini termasuk hukuman, bukan sanksi. Hukuman kalau sudah mengenai fisik itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir, padahal dia bukan olahraga. Waktu jam olahraga itu termasuk hukuman. Ketika anak itu jam olahraga, oke lah, anak itu ketika jam olahraga berarti bukan sanksi, bukan hukuman, tapi masuk sanksi. Tapi selama ini lambat tidak melakukan PR, bersihkan WC, lari lapangan, itu tidak efektif menurut saya. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah cinta, kasih, rasa memiliki, dan memiliki dan dimiliki. Itu kalau kita di lapangan itu agak sedikit berbeda dengan teori. Nah, bagaimana kita menyikapi yang teori yang disampaikan tadi itu sedikit berbeda dengan di lapangan. Nah, kita harus contoh seperti dalam penghargaan tadi, itu sebagai penghargaan. Karena kita memberikan penghargaan itu kan berdasarkan nilai biasanya kan sudah bisa. Nah, kalau dari teori yang disampaikan tadi kayaknya bukan seperti itu. Jadi kita menyikap untuk memberi penghargaan itu kepada siswa itu dari segi mana itu. Terima kasih. Mungkin yang lain juga bisa langsung digambarkan biar kami lebih paham. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak.
mungkin dari keaktifan, kerajinan, atau intinya untuk memotivasi diri Pak ya. Jadi mungkin kalau ke angka itu jadinya nanti anak itu yang lainnya, karena kan anak, maaf Bapak Ibu, kemampuan anak itu kan beda-beda